Changxi adalah sebuah kota di bagian tenggara dari Provinsi Shanxi. Kota ini berjarak sekitar 450 km selatan kota Beijing. Terletak di dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan. Sejarah kota Changxi sangat panjang sekali. Pada tahun 400-200 sebelum Masehi, kota ini dikenal dengan nama Shangdang. Kemudian pada tahun 400 Masehi, kota ini dikenal dengan nama Luzhou. Ini adalah kota administratif penting di saat zaman keemasan dinasti Tang. Nama Changxi sendiri mulai dikenal pada tahun 1500-an saat dinasti Ming. Secara harfiah, Changxi itu berarti kedamaian dan stabilitas jangka panjang. Secara berabad-abad, kota ini dikenal sebagai kota sejarah. Ketika China merdeka tahun 1949, identitas dari kota ini mulai berubah. Pada saat itu, pemerintah China sedang menggalakkan pembangunan basis ekonomi berat, dan Changxi menjadi salah satunya untuk wilayah Provinsi Shanxi. Ada 4 pilar utama dalam pengembangan industri berat pada waktu itu, yaitu yang pertama, pertambangan batu bara, kemudian energi listrik termal, kemudian industri baja dan besi, dan juga produksi kokas. Pada tahun 1950, kota ini diberi nama Changxi Industrial and Mining District. Jadi betul-betul berubah dari identitas kota sejarah menjadi kota industri berat. Selama puluhan tahun berikutnya, 4 pilar ekonomi yang ada di kota Changxi ini berlangsung sukses. Tetapi lama-kelamaan pada sekitar tahun 90-an, mulai disadari bahwa ketergantungan ekstrim pada industri berbasis alam ini membawa efek negatif. Mulai dari pencemaran berat di kota Changxi hingga kerentanan ekonomi kota ini akibat fluktuasi harga komoditas di pasaran global. Oleh karena itu, wali kota Changxi pada saat itu menyadari dan menginisiasi bahwa Changxi harus mempunyai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Mulailah pada tahun 1992, mereka mendirikan apa yang disebut Changxi High-Tech Industrial Development Zone atau Changxi HIDZ. Jadi suatu kawasan atau suatu area yang khusus digunakan untuk industri baru non-batubara yang ramah lingkungan. Pada masa itu, di banyak daerah di China juga sedang digalakkan pengembangan area-area industri, mulai dari Economic and Technological Development Zone dan juga HIDZ atau High-Tech Industrial Development Zone, yaitu sebuah zona khusus yang sudah divisikan oleh pemerintah China bahwa sekian puluh tahun nanti industri di China harus bertumpu pada industri teknologi tinggi. Namun demikian, tidak serta-merta Changxi bisa disebut sebagai kota teknologi. Porsi dari ekonomi industri teknologi tinggi tadi atau di HIDZ tadi relatif kecil dibandingkan ekonomi yang sudah established, yaitu pertambangan batu bara. Perubahan terjadi ketika tahun 2015, level dari HIDZ tadi dinaikkan menjadi level nasional, yang kemudian disebut Changxi National High-Tech Industrial Development Zone. Perubahan ini salah satunya dikarenakan keberhasilan Changxi membangun ekosistem lampu LED dari hulu sampai hilir. Tentu saja dengan perubahan menjadi level nasional tadi, HIDZ ini kemudian mendapat banyak insentif dan kemudahan dari pemerintah pusat. Perubahan besar mulai terjadi pada tahun 2020, ketika saat itu pemerintah China menggalakkan industri-industri strategis, seperti new energy, new material, terus kemudian biomedik, dan lainnya. Di titik inilah Changxi High-Tech Industrial Development Zone tadi mulai berubah. Porsinya menjadi semakin besar dan mayoritas, sementara industri berbasis alam seperti pertambangan batu bara tadi mulai mengecil. Kalaupun ada, kemudian digantikan dengan peralatan baru untuk mengurangi pencemaran. Sementara itu, dari sisi area, Changxi HIDZ tadi juga berkembang dari yang tadinya 7,4 km persegi menjadi 104 km persegi. Atau 14 kali lipat. Ini juga menandai pergeseran visi dari HIDZ tadi. Dahulu hanya sebagai area atau zona agar perusahaan-perusahaan teknologi bisa datang. Jenis industrinya tidak ada masalah, yang penting perusahaan teknologi. Tetapi setelah tahun 2020, baru kemudian didesain bahwa High-Tech Industrial Development Zone ini harus mengembangkan satu industri sendiri. Industri yang didukung oleh paten dan riset yang dikembangkan di daerah tersebut. Apakah dengan dibangunnya kawasan industri, kemudian dengan kebijakan-kebijakan dari Changxi tadi, otomatis industrialisasi teknologi tinggi berhasil? Jawabannya tidak. Teknologinya dari mana? Uang dari pemerintah tidak akan menghasilkan teknologi. Teknologi datang dari pusat penelitian,
dari para peneliti, dari universitas, dan lembaga riset lainnya, termasuk laboratorium. Oleh karena itu, kemudian pemerintah Kota Sangsi mulai melakukan program untuk menyatukan universitas-universitas atau lembaga riset yang ada di kota ini agar menjadi kesatuan dan kemudian berhubungan erat dengan industri di pusat industri Sangsi High-Tech Industrial Development Zone tadi. Untuk menjembatani antara universitas dan industri, pemerintah kemudian mengembangkan satu program dengan pendanaan yang disebut Industrial Transformation Development Fund, yaitu satu dana yang dikhususkan untuk melakukan transformasi dari industri lama berbasis alam, yaitu pentambangan batu bara, menjadi industri teknologi tinggi. Jumlah dana yang dianggarkan sebanyak 100 miliar yuan atau 264 triliun rupiah. Tentu saja tidak semuanya dari pemerintah, sebagian dari pemerintah yaitu sejumlah 26 triliun digunakan untuk mengungkit atau menarik investasi. Kemudian sisanya dari pemerintah pusat dan juga dari investor yang masuk ke Kota Sangsi ini. Pada akhir 2024, ada lebih dari 300 perusahaan yang masuk ke Kota Sangsi, kemudian sebagiannya masuk ke area High-Tech Industrial Development Zone tadi. Secara dana riset dari perusahaan tadi, setiap tahun tidak kurang dari 8,7 triliun yang digunakan untuk riset, untuk menemukan paten, dan juga menemukan industri yang pada akhirnya nanti akan diproduksi massal di wilayah Kota Sangsi ini. Apakah model yang dilakukan Kota Sangsi ini akan mudah ditiru kalau negara lain atau pemerintah kota lain mempunyai uang? Jawabannya tidak. Karena yang terpenting itu bukan jumlah uang, tapi sekali lagi seperti kita bahas sebelumnya, uang itu digunakan untuk apa? Di banyak negara, terkadang uang besar itu hilang sia-sia karena untuk membiayai program yang tidak jelas, tidak punya kesinambungan jangka panjang, tidak digunakan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi baru. Sementara di Kota Sangsi tadi, dana ratusan triliun tadi digunakan untuk melakukan transformasi industri. Mula-mula didirikan kawasan industri teknologi tinggi, kemudian menggandeng riset universitas, kemudian menarik perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, dan seterusnya sampai pendanaan untuk transformasi tadi yang bernilai sekitar 264 triliun rupiah tadi. Dari Kota Sangsi kita belajar bahwa suatu negara atau suatu kota seyogyanya ketika masa jayanya yang berbasis industri alam, juga mulai memikirkan transformasi menjadi negara industri teknologi tinggi. Karena di masa depan, industri teknologi tinggi itulah yang akan menjadi pendorong atau sokok guru perekonomian suatu bangsa dan juga kemandirian suatu bangsa. Itu saja diskusi kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.